Konsep-konsep yang bersaing dalam evolusi manajemen pemasaran. 1.1 Arti filosofi manajemen pemasaran. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran secara umum. Manajemen pemasaran atau yang disebut marketing merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal dengan konsumen. Manajemen pemasaran juga bertugas mengukur dan menganalisis strategi proses pemasaran suatu perusahaan maupun organisasi. Manajemen pemasaran bertugas sangat penting dalam perusahaan atau organisasi karena adanya manajemen pemasaran perusahaan bisa meraih target pasar yang diinginkan dan mendapatkan lebih banyak konsumen. Manajemen pemasaran merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran desain yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan atau perusahaan. Pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Manulang, menjadi seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, dan penyusunan, pengarahan, serta pengontrolan hukum natural untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, Kotler dan Keller 2009, sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Yang ketiga, Kotler dan Keller 2012, suatu usaha untuk merencanakan, merapikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Yang keempat, Philip Kotler, proses perencanaan dan pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga promosi, serta penyaluran gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dalam organisasi. Era orientasi produksi muncul ketika era di mana Indonesia belum dijajah, namun setelah adanya era jalur sutra atau era yang dikenal sebagai perdagangan dikuasai oleh Eropa atau para pelayan-pelayan Eropa, di mana mereka memiliki konsep filosofi tertua yang menuntut penjualan. Nah, di konsep tersebut para pembeli akan membeli produk yang telah tersedia dengan harga yang terjangkau. Tetapi pada era tersebut, orang-orang hanya fokus untuk memproduksi, yang dimana bagaimana caranya untuk memproduksi suatu barang agar dapat diterima di halayak. Nah, dan yang kedua tentang era revolusi industri, yang dimana adanya keterbatasan pada era ini terhadap hasil olahan, sehingga fokus mereka adalah memproduksi dan juga distribusi dengan harga yang murah atau harga yang bisa dijangkau. Jadi pada efisiensinya, biaya distribusi daripada marketing. Dan yang ketiga adalah era orientasi penjualan. Dimulai pada abad ke-20 sampai dengan Perang Dunia Kedua, di mana pada posisi ini sudah mulai ada pesaing bisnis. Nah, beberapa orang perlahan mulai menyadari bahwa sudah ada pesaing dalam perdagangan dan yang tadi hanya fokusnya memproduksi jadinya beralih ke penjualan, komunikasi, periklanan, branding. Nah, dan yang lebih penting juga karena perdagangan perlu meningkatkan penjualan produksi di pasar. Di masa ini pemasaran jadi budak produksi. Hanya saja didefinisikan dalam distribusi dan komunikasi. Kebutuhan untuk meningkatkan imbalan teknik pemasaran dalam bagian penting meningkatkan penjualan dengan teknik marketing. Jadi, penting dalam pesaing bisnis. Teknik pemasaran dapat meyakinkan barang kompetitor tidak lebih baik. Dan yang terakhir adalah era orientasi pemasaran. Di masa ini, market sudah mulai jenuh karena persaingan sudah mulai ketat. Jadi kecanggihan marketing dituntut makin berkembang karena makin modern. Dan yang pertama itu pada tahun 1980-an, era saat ini ditandai dengan adanya PC tahun 1881 menjadi batu loncatan dalam renovasi penjualan teknologi tahun 1990-an. Tidak terbatas hanya untuk militer,
Jadi, perusahaan menggunakan media sosial untuk penjualan. Pemikiran marketing oleh Jack Trout dan Al Ries, di mana muncul brand equity yang dibuat dan diperkenalkan. Di tahun 90-an, marketing internet melahirkan digital marketing pada tahun 1991. Jadi, kemunculannya buat orang yang tertarik untuk mengeksplor dunia maya. Hasilnya dalam kurun waktu 2 tahun, banner iklan online menjamur. Pada era ini, perusahaan mulai sadar kalau perusahaan menggunakan dunia digital untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, pada era 2000-an. Pada era ini, layanan online mulai berkembang secara eksponen. Pedagang mulai merencanakan campaign marketing yang jalan, mulai grouping dengan data agar dapat menjaring konsumen yang tepat. Kemudian era 2010-an, WhatsApp menjadi tren dunia digital. Konsep-konsep yang bersaing dalam evolusi manajemen pemasaran. Strategi bersaing merupakan suatu pendekatan jangka panjang yang digunakan suatu bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitif di mata target konsumsi mereka. 1. Produksi. Konsep yang satu ini digunakan oleh perusahaan yang dipercayai bahwa konsumen menginginkan produk yang terjangkau dan mudah didapatkan sehingga mudah dipasarkan. 2. Produk. Konsep produk dilandasi oleh asumsi bahwa konsumsi lebih menyukai produk berkualitas. Jadi harga dan ketersediaan produk tidak terlalu berpengaruh pada keputusan pembeli. 3. Penjualan. Berbeda dengan 2 konsep manajemen pemasaran sebelumnya yang berfokus pada produk, konsep pemasaran berfokus pada pemasaran produk. Konsep ini meyakini bahwa produk apapun terlepas kualitas harga ataupun permintaan pasar bisa dipasarkan apabila perusahaan menjual secara agresif. 4. Pemasaran. Pemasaran atau marketing. Konsep manajemen pemasaran yang satu ini menjadikan konsumen sebagai pusat perhatian perusahaan, akan lebih fokus pada kebutuhan konsumen dan berusaha untuk memahami apa yang diinginkan pasar. 5. Manajemen pemasaran sosial. Konsep manajemen pemasaran ini terbilang lebih baru dibandingkan dengan beberapa konsep sebelumnya. Selain menekankan fokus pada konsumen, konsep pemasaran sosial juga menekankan kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Sejarah tentang ilmu manajemen pemasaran atau marketing manajemen. Marketing lahir sebagai ilmu justru berawal dari ilmu periklanan atau advertising. Marketing pertama kali diajarkan dalam kelas oleh E.D. Jones pada tahun 1906 di University of Michigan dan kemudian oleh Simon Littman di University of California pada tahun itu juga. Marketing selanjutnya lebih dipandang sebagai ilmu distribusi atau distribusi massal, dan pengajarannya pun semakin luas pada universitas-universitas terkemuka di Amerika Serikat. Sedangkan dipandang dari sudut advertising, marketing sudah berkembang lebih dulu pada paruh terakhir abad ke-19 melalui penerbitan buku-buku yang berhubungan dengan advertising. Masa-masa terkemudian, marketing diajarkan dengan 3 elemen utama, yaitu advertising, selling, dan distribution. Dan selanjutnya perlahan namun pasti, unsur-unsur lain pun mulai dimasukkan dalam pemikiran-pemikiran marketing. Di antaranya konsep konsumsi, perilaku pasar, dan seterusnya. Marketing tumbuh sebagai ilmu modern seperti dikenal pada saat ini karena dorongan para ahli yang turut serta menyumbang pemikiran di dalamnya. Para ahli ini dibagi dalam 4 kelompok utama, yaitu yang pertama, kelompok pendiri adalah mereka yang melahirkan marketing sejak dari pertama, yang meletakkan dasar-dasar marketing seperti yang sudah disebutkan di atas, di mana marketing memiliki 3 elemen dasar utama. Yang kedua, kelompok akademisi. Di antara mereka adalah Philip Kotler,
teori relief, dan lain sebagainya. Masa ini ditandai dengan pengembangan ke arah modernisasi pemikiran marketing dan pemanfaatan ilmu-ilmu lain yang relevan dalam bidang marketing seperti psikologi sosial. Yang ketiga, kelompok konsultan. Jumlah mereka cukup banyak. Pemikiran mereka tidak semata-mata pada penelitian yang bersifat kuantitatif, tetapi lebih mengarah pada pengamatan dan observasi yang bersifat subjektif. Di antara mereka ini adalah Jack Trout dan Ulrich. Dari 4 kelompok praktisi adalah mereka yang tadinya bekerja dalam bidang pemasaran, pernah memegang jabatan tinggi di bidang marketing dalam suatu perusahaan besar, dan seterusnya. Pemikiran lebih berorientasi kepada pengalaman mereka pribadi selama mereka bekerja, sehingga pemikiran bersifat aplikatif. Ilmu marketing atau pemasaran lebih tinggi dari sekadar menjual atau berdagang, ilmu dagang atau shilling. Marketing mencakup juga mengenai rekayasa produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Informasi-informasi mengenai tren, kualitas, jumlah produksi, desain atau model barang yang harus diproduksi diperoleh dari bidang marketing. Jadi, sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam bidang produksi adalah buruh. Dari orang-orang marketing jelas dimulai dari kegiatan pertukaran entah antar pribadi dengan pribadi atau kelompok dengan seterusnya. Pertukaran ini membutuhkan suatu konsensus bersama di antara pihak-pihak yang melakukan pertukaran tersebut. Tetapi pertukaran ini sendiri tak dapat disebut sebagai ilmu marketing, karena sebenarnya kegiatan tersebut lebih bersifat praktis ekonomi semata. Sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat, konsep pemasaran selalu berubah-ubah. Jika ditinjau berdasarkan sejarahnya, maka perekonomian masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 8 tahap, yaitu yang pertama, tahap swadaya. Tahap ini mencerminkan bahwa setiap unit keluarga berusaha memenuhi sendiri semua kebutuhan hidupnya. Pada tahap ini dapat dikatakan tidak terdapat pertukaran sehingga konsep pemasaran juga belum ada. Yang kedua, tahap kepemilikan bersama. Pada tahap ini, beberapa unit keluarga secara bersama-sama berusaha memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi bentuk kekayaan seperti tanah, ternak, atau rumah merupakan milik bersama. Jadi tidak terdapat milik perorangan, dan mengingat pada tahap ini pertukaran tidak terdapat, maka konsep pemasaran juga belum ada. Yang ketiga, tahap barter yang sederhana. Pada tahap ini terdapat kegiatan produksi yang dilakukan oleh masing-masing unit usaha, yang tidak saja dilakukan oleh perorangan melainkan juga oleh keluarga. Tiap unit usaha menghasilkan barang tertentu sehingga mencerminkan adanya spesialisasi produksi. Oleh karena masing-masing unit usaha menghasilkan barang tertentu, maka untuk memenuhi kebutuhan barang lainnya, masing-masing harus menukar surplus hasil produksi secara barter. Dengan demikian, pada tahap ini proses pertukaran dalam bentuk mencari dan tawar-menawar, sehingga pertukaran barter ini merupakan dasar untuk merumuskan konsep pemasaran. Yang keempat, tahap pasar lokal. Pertukaran dengan cara barter menemukan kesulitan karena tidak tentunya waktu dan tempat untuk melaksanakan pertukaran. Oleh karena itu, dirasakan perlunya tempat lokasi dan waktu untuk melakukan pertukaran yang dapat hubungan ini berbagai barang dikumpulkan pada tempat tertentu. Dimulai hanya dilakukan pada hari-hari tertentu dan tempat tertentu, tetapi kemudian berkembang dan bentuk pasar yang tetap bersifat lokal. Pada tahap ini telah nampak spesialisasi dalam perjualan sehingga konsep pemasaran semakin meluas. Yang kelima, tahap ekonomi uang. Walaupun pertukaran barter merupakan cara pertukaran yang lebih maju dibandingkan dengan tahap sebelumnya, pada kenyataan barter menimbulkan berbagai masalah
Timbul juga barang-barang yang dipertukar mempunyai nilai yang berbeda dan sulit dibagi-bagi. Oleh karena itu dirasakan perlu adanya alat tukar untuk memperlancar pertukaran. Pada mulanya digunakan sebagai alat tukar yang bermacam-macam seperti karang, domba. Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan logam sehingga logam ini secara berangsur banyak digunakan sebagai alat tukar dan akhirnya dijadikan mata uang. Yang keenam, tahap kapitalisme muda. Adanya spesialisasi usaha pasar lokal dan mata uang memberikan dorongan kepada unit usaha untuk memproduksi barang lebih banyak yang ditunjukkan untuk kebutuhan orang lain. Kondisi demikian memberikan kesempatan kepada para produsen untuk memperoleh keuntungan.